narasumber kita yang akan membahas RKT, RKJM dan satu lagi RKAM. Oke, selamat berjumpa. Kita akan kembali kepada Ibu Azah dan Ibu Tuti. Ibu Azah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat untuk memajukan madrasah, terutama madrasah swasta dan semuanya ya. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Pak Yedin, sehat semuanya ya. Alhamdulillah sudah Dalam bangun. waktu yang singkat, insya Allah kita akan dapat tips dan informasi. Yang pertama Bu Ani, jadi RKM, RKJM itu regulasinya apa ya? Jadi Bu Azhar, memang RKT, RKJM, RKC itu ada regulasinya ya, yaitu Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023, yaitu tentang pengelolaan ya satuan pendidikan, standar pengelolaan satuan pendidikan, begitu Bu Azhar. Ya, jadi kalau mengelola pendidikan harus pakai standar. Ya. Nah, Ada standarnya ya. jelas ya kan. Ya. Nah, ini patokan. Lalu yang kedua, nanti bentuknya RKJM, RKAM itu kan ada isinya apa aja itu? Maksudnya tuh isinya tuh apa gitu ya nih. Jadi RKM atau rencana kerja madrasah itu sendiri memuat dua rencana kerja, yaitu yang pertama rencana kerja tahunan dan yang kedua adalah rencana kerja jangka menengah. Kalau rencana kerja tahunan disebut dengan RKT, kalau rencana kerja jangka menengah itu direncanakan 4 tahun, disebut dengan RKJM. Jadi itu semua ya dibuat atau disusun berdasarkan analisis rapot pendidikan, yaitu ANBK, dan yang pertama, yang kedua adalah berdasarkan EDM. Gitu Pak. Ya. Jadi gitu Pak. Jadi berbasis data Pak ya. Iya. Berarti Jadi dari PBD ya. PBD. Berarti yang hari ini dilaksanakan itu kesana larinya ya. Iya. Sekarang ini kan sedang ada kegiatan yang namanya apa? RKT, ANBK. ANBK. sekarang ini. Oktober ya, Oktober akan Kalau MTS hari ini. MTS hari ini. Oke, lanjut. Pak Yedin, jadi bayangkan Ya. madrasah swasta yang tidak membuat itu, tidak ada patokan, tidak ada perencanaan gimana. Maka ya pemirsa, pengelolaan itu penting, apalagi Ya. madrasah tanpa embel-embel negeri swasta harus punya perencanaan. Iya Sepakat kan? ya di Iya, sini? sepakat. Iya, Ya. karena Bu Azhar itu persyaratan akreditasi Betul. juga. Kalau akreditasi sekarang itu memang persyaratannya harus membuat atau menyusun RKT dan RKJM. Nah, Gitu. yang kemudian grade berikutnya itu juga harus berbasis data. Ya. Nah, sekarang Bu Ani, Ya. untuk langkah-langkahnya nih, biar Ya. tips pemirsa, langkahnya ya untuk pengelola, kepala madrasah, semua stakeholder di madrasah harus mempersiapkan seperti apa untuk langkah menyusunnya itu loh. Jadi tipsnya kita berikan pada pemirsa. Poin-poinnya apa aja ya? Nah, gitu. Ya. Iya. Langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah satuan pendidikan mengunduh hasil daripada ANBK. Itu kita mengidentifikasi hasil daripada ANBK tersebut dan hasil dari AKMI, kemudian hasil dari analisis EDM juga. Nah, jadi satu. tidak hanya satu. Itu diunduhnya operator Pak. Operator yang bertugas ya. Operator madrasah harus melaporkan ke kepala madrasah dan semua guru harus ngerti dianalisis bersama. Kalau begitu Ini operator berarti harus contoh sinergis ya. Oh, Jangan ya. waktu sudah doang ya. Itu Selama ada. ini Jangan gitu. disimpan. Disimpan aja ternyata kita Sementara tahu. ini Sih, Pak contohnya, Zaidin skor, itu cuma akar masalah, buat kegiatan simbol benahi, doang ditaruh di lemari. inspirasi Habis kegiatan itu sudah benahi, tidak Padahal ada tentang lagi deflasi hasilnya. Padahal di situ dan ada kegiatan warna hijau, Di kuning, Iya. merah. Tapi nggak pernah identifikasi, dianalisis. Iya. Oke, lanjutnya. Bu Ani itu berarti satu ya. langsung Ya, dari ya. nama pendidikan. melihat di indikatornya. Ya, indikatornya di sini yang kurang nilainya atau yang ada kelemahan itu di kualitas pembelajaran. Ya, karena warnanya merah ya, itu mohon maaf di situ mungkin warnanya tidak merah, tapi di sini kurang itu adalah warna merah. Kemudian kita cari, setelah kita identifikasi sudah ketahuan di kualitas pembelajaran. Nah, kemudian kita cari akar masalahnya. Di akar masalah ini juga ada di rekom prioritas ya. Itu akar masalah di level 1 dan level 2 itu ada juga di rekom prioritas. Nah, yang kita akan
cantumkan akar masalahnya akan kita ambil itu di level 2, karena di level 2 ini lebih spesifik, lebih mengerucut gitu. Kemudian kegiatan benahi. Kegiatan benahi berarti di sini harus ada peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Nah, kemudian inspirasi kegiatan benahi. Kalau kegiatannya adalah peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan, ya berarti apa kira-kira kegiatannya gitu ya. Di sini langsung kita lihat di benahi. Inspirasi benahi ini sudah ditawarkan oleh pemerintah. Silakan mau dipakai, boleh, nggak dipakai juga boleh. Ya, jadi nanti boleh juga satuan pendidikan mencari solusi sendiri ya dengan mengumpulkan ya gitu tenaga pendidik dan kependidikan untuk mencari solusi bersama-sama seperti itu. Kemudian setelah ada RKT, nah kita akan bikin RKAS gitu ya. Nah, di sheet yang berikutnya itu di lembar rencana kerja tahunan ya. Lembar rencana kerja tahunan ini di situ tertera mencakup, di situ ada nomor identifikasi akar masalah kegiatan benahi, penjelasan implementasi kegiatan, dan apakah kegiatan itu membutuhkan biaya atau tidak gitu ya. Untuk identifikasi tadi sudah ketemu ya, indikatornya adalah kualitas pembelajaran. Di sini ada kelemahannya ya, ada kekurangan ya, gitu. Ada indikator ini yang harus kita naikkan, harus kita tingkatkan. Kemudian akar masalahnya apa? Akar masalahnya tadi karena kurangnya strategi atau metode pembelajaran pendidik ya gitu ya. Jadi di sini akar masalahnya adalah tentang strategi metode pembelajaran ya. Kemudian kegiatannya apa kira-kira? Nah, kegiatannya adalah yaitu kegiatan benahinya harus ada program tentang peningkatan kompetensi GTK gitu. Apa kira-kira penjelasan implementasinya kira-kira apa? Yaitu mengadakan workshop tentang strategi pembelajaran. Itu ada semua di rekom prioritas ya. Bapak tinggal mindain aja gitu ya. Kemudian apakah kegiatan itu membutuhkan biaya atau tidak? Nah, tinggal nulis, kalau iya tulis ya, kalau tidak tulis tidak. Nah, itu RKT. Nah, RKT yang sudah kita buat itu ya, agar dicantumkan nanti di rancangan RKAM atau RKAS gitu ya, yaitu anggaran rencana kerja sekolah ya atau madrasah gitu. Nah, tinggal mencantumkan berapa kira-kira anggarannya, harus diperinci. Kalau misalkan di sini ada peningkatan kompetensi GTK ya, yang kegiatannya adalah workshop, berarti butuh di situ uraian kegiatan RKAS-nya ada narasumber ya kan gitu. Narasumber ya, itu berapa narasumbernya ditulis di situ. Kalau ada 2 tulis 2. Kemudian satuannya bisa berarti orang ya, karena narasumber. Kemudian harga satunya satu narasumber berapa? Misalkan 1.500.000. Itu cantumin aja 1.500.000.
500. Kalau 2 orang berarti 3 juta. Kemudian yang kedua butuh nasi kotak buat makan siang, banner, kertas dan sebagainya. Itu dianggarkan dan kemudian sama ditulis juga satuannya, jumlahnya, harga satuannya, kemudian totalnya. Dari rapot pendidikan Seperti itu Bu Aza, ya kita harus mengidentifikasi kira-kira nih apa kekurangannya atau apa kelemahan satuan pendidikan tersebut. Akar masalah. Ya, itu dulu diidentifikasi dulu ya. Kira-kira indikatornya apa yang dia itu ada kelemahan ya. Misalkan di situ mengenai tentang kualitas pendidikan itu ya. Evidensi ya. Jadi yang saya contohkan itu seperti kualitas pendidikan itu harus kita identifikasi kira-kira penyakitnya apa. Ya, penyakitnya apa? Itu namanya akar masalah. Itu direfleksikan. Ya, akar masalahnya apa kira-kira? Berarti yang kedua nih refleksi identifikasi terus direfleksikan ya. Disesuaikan dengan Akar masalah, dari akar masalah, kemampuan, kelemahan dari madrasah kita masing-masing. Pak Yedin, rata-rata guru kalau ditanya kelemahan madrasah apa, kelebihan madrasah apa, terus gimana ya? Apa yang mau dibenahi kalau begitu ya? Nah itu. Terus jadi ketidaktahuan itulah menjadi tahu ya. Lanjut Bu. Yang ketiga. Jadi itu sebenarnya tujuan daripada rapot pendidikan. Jadi tujuannya adalah yaitu untuk meningkatkan mutu daripada satuan pendidikan tersebut. Tapi kalau kita tidak menganalisis hasil daripada ANBK atau AKMI atau dari EDM tersebut, ya kita tidak akan tahu mana yang harus kita benahi gitu ya. Ya, jadi sepakatnya itu berbasis data sekarang ya. Bukan meraba-raba. Bukan meraba-raba dan bukan karena wangsit gitu ya. Jadi sudah ada hasilnya kan? Berdasarkan nyari wangsit besok lagi apa ya, besok lagi nggak bisa, harus berbasis data. Oke, langkah yang ketiga Bu. Yang langkah ketiga, kalau sudah tahu penyakitnya, tadi contohnya misalkan kualitas pendidikan di akar masalahnya atau penyakitnya adalah misalkan nih metode pembelajarannya yang kurang bervariasi atau strategi pembelajarannya yang kurang bervariasi sehingga anak-anak bosan atau gimana. Nah, kita cari kira-kira obatnya apa gitu. Obatnya yaitu mengadakan yang benahi dengan apa membenahinya, yaitu dengan workshop, misalkan workshop tentang strategi metode pembelajaran ya kan, workshop tentang gaya belajar, metode belajar ya gitu, metode pembelajaran, strateginya gimana supaya guru-guru itu meningkat dalam hal strategi pembelajaran. Jadi guru-guru itu memang sebenarnya setiap kurun waktu tertentu harus ditingkatkan kapasitasnya, upgrade ya. Cuma ini Bu Ani, laki-laki terkait dengan dana itu gimana ya? Artinya sudah pengen, mungkin pemirsa teman-teman itu udah pengen, terus sudah tahu nih harus berbasis data, harus berbasis analisis identifikasi, terus nah nanti ya dana-dana. Apakah ada yang harus disinkronisasikan dengan program ini ya Pak? Katanya ada skala prioritas. Di rapot pendidikan itu sudah ada kegiatan yang muncul ya, kegiatan yang dari dana POS. Jadi kira-kira implementasi kegiatannya apa itu sudah ada di rapot pendidikan. Sebenarnya enak dong Bu Tuti ya. Sudah ada. Tetapi Bu Aza, tapi kita juga merdeka untuk memberikan obat sendiri. Cuman yang ada di rapot pendidikan itu sudah ada alternatif. Ya ini loh apa obatnya yang ini. Kita mau pakai mau enggak, yang jelas sudah ada. Contohnya seperti tadi mengadakan workshop ya. Itu sudah ada di dana BOS tuh, ada untuk workshop pelatihan untuk guru-guru, ada dananya gitu. Jadi terus terang nih, kalau BOS itu nggak bisa ya, kan sudah ada regulasi dan sudah ada akunnya ya. Kalau habis untuk honor di swasta, mana tuh Bu? Ya, kalau memang itu pengen gurunya meningkat dalam hal metode strategi pembelajaran, ya memang harus berkorban gitu. Untuk dalam peningkatan atau ini diinkludkan di misalnya di raker awal tahun ya kan, sebelum itu harus ada upgrading dulu dan lain sebagainya, bisa kan dikombinasi kalau teknisnya gitu. Kalau teknis jadi nanti
Tapi mungkin, akhirnya itu gimana untuk mungkin ada skala prioritasnya itu kan, mana yang mau diutamakan dulu, Iya, kelemahan tadi ya. Iya. Dari Dan- penyakit yang ditemukan itu mana yang akan yang itu udah prioritas, berbasis gitu ya. database di rapot kan, di rapot pendidikan. Jadi nanti harapannya dari omongan podcast kita yang singkat nih, Bu Tuti dan Pak Yedin, output yang diharapkan dari yang kita omongin itu Iya. madrasah harus punya apa dan gimana, istilahnya outputnya apa bentuknya nanti. Ya, jadi outputnya madrasah harus punya rencana kerja tahunan yang berdasarkan analisis rapot pendidikan satu RKT. Yang kedua RKJM, yaitu rencana kerja jangka menengah, yang dibuat rencananya itu rencana untuk 4 tahun. Seperti itu, Bu. Oh iya. Iya. Apakah perbedaan antara RKJM dan RKT. RKT ya? Ya, jadi Nah, perbedaannya kalau RKT itu rencana kerja tahunan ya, Iya. 1 tahun. Setahun. Kalau Ya, RKJM setahun ya. itu 4 tahun. Nah, RKT ini RKJM RKT ini, sama RKM ya, sama ya? RKJM enggak. Kalau RKM itu rencana kerja madrasah atau satuan pendidikan. Jadi rencana kerja satuan pendidikan atau rencana kerja madrasah itu punya 2 program ini, Bu. Nah, Jadi itu. apa programnya? Yaitu RKT dan RKJM. RKJM. Iya, iya, Oh, iya. jadi 2 komponen itu sebenarnya apa namanya? Rencana kerja madrasah ya, RKM ya. Iya. Oh, Jadi rencana kerja madrasah Ada 2 punya komponen. memuat Komponen. 2 komponen itu Yes. yang harus punya harus punya tiap madrasah ya. Iya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi RKM, RKS itu hanya istilah saja kan? Iya. Sekolah sama Iya. madrasah. Kalau RKAS, ya RKAS itu beda lagi. RKAS itu adalah dia sudah mencantumkan anggaran-anggaran yang ada di RKT tadi, namanya RKAS, gitu, Bu. Oh, udah langsung di breakdown per Iya, nominalnya iya, muncul ya? iya, muncul gitu. Nah, itu gimana cara Kalau RKAM memang breakdown? RKAM itu sudah ada aplikasinya, Bu. Iya. Ya, jadi Dari- Nanti dari untuk Kemenang. podcast Dari Kemenang ya, berikutnya sudah ada. RKAM boleh ya kita Ya, kupas bincang-bincang singkat Tentang tapi RKAM. pada Beda. jadi tidak harus ditakuti atau seperti apa, tapi diselami saja kita menyelam sambil santai tapi jelas gitu ya. Oke. Terima kasih Bu, Bu. ternyata waktunya tanpa terasa ya, waktunya sudah mau habis. Oke. Kasih, Beberapa Pak. menit yang lalu kita sudah bersama Bu Tuti sebagai narasumber, Bu Azza sebagai moderatornya, Azza sendiri sebagai seremonial naratornya. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa. Semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.